A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Surat An-Naml ayat 20. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa tafaqqadat tayra. Wa tafaqqada lan niti-niti mencari sapa Nabi Sulaiman. Namal marja Nabi Sulaiman. At-tayra ing manuk. Liyara terapun mirsani. Liyara terapun mirsani Nabi Sulaiman al-hudhuda ing burung hudhud. Alladzi yara kang bisa weruh ta ningali sapa hudhud almaa ing banyu. Karena burung hudhud ini merupakan burung yang bisa mengetahui letak air tahtal ardi ing dalam ngesor-ngesori bumi. Wayadullalan terapun nuduhake ya Allah nuduhake apa hudhud alaihi ing atase ya Allah ya Rabbi ya Karim ma alaihi ing atase ma binakrihi kelawan penucuke hudhud kelawan penucuke tindakan nyucuke hudhud fiha ing dalem art. Kalau burung hudhud sudah nyucuk bumi tengeri di situ ada air, sehingga kalau seperti itu fatastakhrijuhu mongko amrih ngetokake ing ma sapa asyayatinu ya Allah pira-pira setan lih tiyaji Sulaimana krono oleh butuh Nabi Sulaiman. Kirdos gimana nih? Krono arahe butuhe Nabi Sulaiman ilaihi maring ma alasane ya Allah ya Rabbi ya Karim lis salati krono arahe salat falam yarahu mongko ora mirsani ora ningali sapa Nabi Sulaiman ing Nabi Daud. Nabi Sulaiman ya Allah Nabi Sulaiman ing hudhud. Nabi Sulaiman ing hudhud. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Nabi Sulaiman ing hudhud. Kok tidak menemukan yang namanya burung hudhud. Akhirnya faqala mongko ngucap sapa Sulaiman maliyala aral hudhuda amkana minal ghaibin. Mali ma utawi apa iku li keduwe ingsun la aro hale ora ningali sapa ingsun al hudhuda ing burung hudhud ai a'rada lima mana'ani min ru'yatihi ai a'rada harakate a'rada hamzah istifham tegese apa toh anyar tumeka li maring ingsun apa ma barang mana'ani kang nyegah apa ma ing ingsun min ru'yati saking ningali ing hudhud. Apakah ada sesuatu yang menghalang-halangiku untuk melihat hudhud atau amkana minal ghaibin? Amkana utawa ana apa hudhud iku minal ghaibina saking golongane barang kang ghaib, barang kang ora ono, atau memang hudhud ini sedang tidak ada, sedang ghaib, dia sedang pergi. Falam arahu mongko ora ningali sapa ingsun Sulaiman ing hudhud li ghaibatihi harakati li ghaibatihi krana ghaibe hudhud li ghaibati krana ghaibe hudhud li ghaibati krana ghaibe hudhud falamma tahaqqaqaha mongko ing dalem sumangsane falamma tahaqqaqa mongko ing dalem sumangsane nyataake sapa Sulaiman ing ghaibah
Monggo yang dalam semangsane nyatakake sapa Sulaiman ing ghaibah tatkala Nabi Sulaiman benar-benar sudah mengetahui secara real bahwa burung hudhud itu benar-benar tidak ada. Pola mongko dawuh sapa Nabi Sulaiman, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Surat An-Naml ayat 21. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la u'adzibannahu yaktine bakal nyiksa temen sapa ingsun Sulaiman ing hudhud. Yaktine bakal nyiksa temen sapa ingsun ing hudhud. Ing hudhud adaban kelawan siksa. Adaban kelawan siksa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, adaban kelawan siksa ai ta'dziban. Tegese kelawan siksa. Tegese kelawan siksa. Tegese kelawan siksa. Syadidan kang banget. Syadidan kang banget. Binat firishihi. Binat firishihi kelawan bubuti ing lare sinten hudhud. Binat firishihi kelawan bubuti ing lare hudhud. Wa dzanabihi harakate. Salah harakat namun salah makna. Lek dzambihi dosa, lek dzanab niku buntut. Wa dzanabihi. Wa dzanabihi lan buntute hudhud. Waramihi lan kelawan buang atau gua ing hudhud bisyamsi ing dalem matahari. Fala yamtani minal hawami. Fala yamtani mongko ora dadi kacegah apa ya Allah ya Rabbi ya Karim hudhud minal hawami saking hayawan kegeremetan. Aula adbahannahu. Aula adbahannahu tau yektine bakal beleh temen sapa ingsun ing hudhud. Bikot ihulkumihi kelawan megot ing gulune hudhud, atau benar-benar akan aku sembelih itu burung hudhud. Au layak tianni utawa yektine bakal nekani temen sapa hudhud ing ingsun. Layak tianni ngaten nggih, binunin kelawan nganggo nun musyaddadatin kang den tasydid apa nun maksuratin kang den harakati kasroh apa nun layak yanni ngaten. Au maftuhatin yalihi nunun maksuratun au maftuhatin atau kang den fathah yaliha kang ngiring-ngiringi ing maftuhah apa nunun nun maksuratun apa nunun nun maksuratun kang den kasroh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Aulaya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, kira yang pertama layak yanni ngaten kata setengah Quran awak dhewe. Bisultanin mubinin. Bisultanin kelawan kabar. Bisultanin kelawan kabar utawa kelawan pertondo mubinin kang pertelo ai burhanin tegese kelawan pertondo bayinin kang pertelo dohirin tegese kang pertelo ala udrihi ing atase udure sinten hudhud udure hudhud famaka saghaira ba'idin faqala hattu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. An-Naml, surat An-Naml ayat 22. Famakasa ghaira ba'idin. Famakasa mongko nuli kendel. Berdiam sejenak. Famakasa mongko nuli kendel sapa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tengriki menawi marji Mbah Yai saged kalih, saged marji eteng Sulaiman, saged marji eteng hudhud. Bidomil kafi kelawan nganggo domai kaf. Jamil kaf iklan nganggo domai kaf wa fathiha lan kelawan nganggo fathai kaf. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saged famakasa fathahnya kaf, saged namal domai kaf famakusa ghaira ba'idin hale ghaira ba'idin ing dalem mangsa kang ora suwe. Ing dalem mangsa kang ora suwe ora adoh sami mawon.
ayasiron tegese dalam mongso kang gedhi minaz zamani saking zaman wa hadhara lan hadir sapa hudhud lan hadir sapa hudhud lan hadir sapa hudhud li Sulaiman maring Sulaiman maring Sulaiman mutawadian hale kang andap asor hudhud sapa hudhud biraf irasi kelawan ngangkat ing sirai hudhud wa irkha'i dzanabihi lan nglembrehake ing buntute lan nglembrehake ing buntute hudhud wajana haihi lan napa jenenge sayap karone sayap lorone hudhud fa'afa mongko ngapura sapa Sulaiman anhu saking hudhud wasa'alahu lan nangleti Sulaiman ing hudhud amma saking barang lakia kang tetemu sapa hudhud apa hudhud fi ghaibatihi ing dalam tingkah ghaibae dalam tingkah ora anane hudhud faqala ahadtu bima lam tuhid bihi faqala moko nuli ngucap sapa hudhud ahadtu ing mengucap ahadtu weruh sapa ingsun bima kelawan barang lam tuhid kang ora weruh panjenengan Sulaiman bihi kelawan ma ai ittolaktu harakate ai ittolaktu tegese weruh sapa ingsun alama ing atase barang lam tattoli kang ora ngerti panjenengan kang boten semerap panjenengan ali ing atase ma wajitu kami sabaim binabai yaqin wajitu kalan marani sapa ingsun ing panjenengan ing tuan min sabain saking negeri Sabak bisorfi kelawan den tanwin min sabain ngaten ya Allah ya Rabbi ya Karim wadar kilan kelawan ninggal ing sorfi qabilatun utawi Sabak iku kabilah jenenge kabilah bil Yaman ing dalem negara Yaman sumyat den arane apa kabilah bismijaddin kelawan asmane mbah lahum kedue kabilah Sabak itu namanya mbahnya mereka bi'tibarihi kelawan milang-milang ing jat surifa kena den tanwin apa surifa kena den ya Allah ya Rabbi ya Karim bi'tibarihi surifa kena den tanwin apa Sabak ya Allah ya Rabbi ya Karim binabain kelawan cerita atau kabar ay khabarin tegese kelawan kabar yakinin kang bertelopon dados sak mangke niki kita melanjutkan cerita hewan lain. Kemarin sebenarnya yang surat An-Naml itu pada intinya kan cerita tentang keajaiban ya Allah, keajaibannya semut ya. Visualnya masih belum, kitabnya saya ngeprint juga masih belum jadi-jadi. Ya berarti kita membahas yang itu aja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim membahas yang selanjutnya ini tentang ceritanya burung hudhud. Kula muratirin ayat Qur'ane ya Allah ya Rabbi ya Karim teng mriki dingendikaken wa tafaqqadat tayra faqala ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin. Dan Nabi Sulaiman melihat-lihat burung-burung Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Maliyala aral hudhuda." Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin. Ataukah memang burung hudhud itu termasuk dari orang-orang yang tidak ada, artinya sedang tidak ada. Maka teng ayat ini teng mriki dikatakan wa tafaqqadat tayra ay liyara al-hudhuda alladhi yara al-ma'a tahtal ardi. Jadi kebetulan Nabi Sulaiman itu mencari yang namanya burung hudhud. Kenapa kok Nabi Sulaiman mencari burung hudhud?
liyara al-hudhuda alladhi yara al-ma' tahtal ardi. Karena burung hudhud itu punya keistimewaan berupa bisa mencari air yang ada dalam sumber buminya langsung. Jadi ora kok apa iku jenenge goleki sumber mata air yang tampak di atas mboten. Ibarat saiki wong katene ngeduk sumur niku ya, kalau Nabi Sulaiman itu butuh kepada burung hudhud karena burung hudhud itu bisa mencari sumber mata air yang masih tersimpan di dalam bumi. Wa yadullu alaihi binakrihi fiha, dan menunjukkan kepada air tersebut alaihi niku marjee menawi Mbah Yai wau mboten teng mak jenengan gantos. Niku marjee teng Sulaiman, alaihi ing atase Sulaiman. Wa yadullu alaihi binakrihi fiha, dan hudhud itu bisa menunjukkan kepada Nabi Sulaiman keberadaan air dengan cara hudhud itu menyucukkan cucuknya ke bumi tersebut. Fatastaghriju asyayatin. Pokoknya ini prosesnya Nabi Sulaiman kalau butuh air ya, terutama untuk wudhu. Ini adalah Nabi jenenge burung hudhud itu disuruh muter. Terus kemudian kalau sudah burung hudhud itu menemukan, kemudian hudhud akan menyucuk-nyucukkan cucuknya, mingkornya atau cucuknya ke bumi. Kalau sudah burung hudhud ini menyucuk-nyucukkan cucuknya ke bumi, maka fatastaghriju asyayatin. Maka yang bertugas untuk menggali adalah setan, para setan. Lihtiyaji Sulaiman ilaihi lissalati, karena kebutuhannya Nabi Sulaiman kepada air karena hendak melaksanakan sholat. Falam yarahu, kok ternyata Nabi Sulaiman itu tidak melihat burung hudhud. Lah iki saiki tak dudukno rek awakmu burung hudhud iku sing ya apa sih? Kalau di dalam kitab tafsir Al-Jawahir karyanya Al-Imam Sayyid Tontowi teng mriki divisualkan burung hudhud itu. Ini bukan dari Google ya. Ini dari kitab ya. Ini saya tunjukkan. Ini saya ada gambarnya kalau di Sayyid Tontowi ini. Ya Allah. Kayak gini nih loh. Pokoknya enak. Mau kepingin tafsir sing ono gambare atau kontemporer bahas sains, itu kitab Al-Jawahir ini. Ini loh. Nah. Se kakean gambar burung ya, Pak. Nah, ini loh. Ini surati hudhud. Nah, apakah perlu dipenggok nih? Kayak begini. Ini bentuknya burung hudhud itu kayak gini. Nah, nang Google lagi coba tak carikan dulu nang Google. Kalau yang dari kitabnya seperti itu. Suratu hudhud. Nah, kalau di ini malah lebih bagus, kelihatan bagusnya. Nah, ini burung hudhud ini, Rek. Lebih besar. Kayak gini persis, seperti yang di kitabnya tadi. Kita tap aja ya, biar kelihatan ya. Ini samane kudu ono gambare ya. Biar kita juga paham burung hudhud itu sing kaya apa. Kalau di sini malah terlihat jelas dan bagus. Kayak seperti ini, yang namanya burung hudhud itu, Pak. Ini namanya burung hudhud seperti ini. Ini adalah burung yang dicari oleh Nabi Sulaiman, yang punya kehebatan untuk mencari air dari sumbernya yang masih tersimpan di bawah bumi. Ya, engko sing bagian ngebor iku setan, para syayatin.
Nanti cerita lengkapnya. Faqala, maka Nabi Sulaiman berkata, karena tidak melihat kepada hudhud, faqala, ma liyala aral hudhuda. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ma liyala aral hudhuda. Kenapa kok aku tidak melihat terhadap burung hudhud? Ai a'arada lima mana'ani min ru'yatihi. Yakni apakah ada sesuatu yang bisa menghalang-halangiku untuk melihat burung hudhud itu. Aku jane orang delok burung hudhud itu gara-gara kebetulan saya ada yang menghalang-halangi atau bagaimana? Amkana minal ghaibin, atau hudhud ini benar-benar sedang tidak ada. Benar-benar sedang tidak ada di tempat. Falam arahu. Kemudian kok ternyata benar-benar tidak dilihat oleh Nabi Sulaiman. Falam arahu, sehingga aku tidak melihat kepada burung hudhud li ghaibatihi, karena sedang tidak ada. Falamma tahaqqaqaha, tatkala sudah benar-benar nyata bahwa burung hudhud itu sedang tidak ada di situ, marah Nabi Sulaiman. Faqala la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la atbahannahu aw la ya'tiyanni bisul qanim mubin. Nabi Sulaiman dawuh iku duka napa lau adzibannahu, sungguh aku akan menyiksa burung hudhud dengan siksaan yang sangat pedih. Aulad bahannahu, atau akan aku sembelih burung hudhud. Aulayatiyanni bisulqanin mubin, atau burung hudhud akan mendatangiku dengan sebuah cerita atau kabar yang jelas. Wes, ini ancamannya Nabi Sulaiman. Kula murati riyen mawon napa iki jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tafsir Jalalaini secara sampai selesai sing kula maknani wau nggih cerita lengkap ya. Lah Nabi Sulaiman niku mang duka saestu. Dukane napa la adiban, ancamannya Nabi Sulaiman itu 3. Yang pertama, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ancaman yang pertama yaitu dengan berupa la u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Tangi rek. Au la u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Sungguh aku benar-benar akan menyiksa burung hudhud tersebut. Ai ta'dziban syadidan, yakni akan benar-benar menyiksa dengan sepedih mungkin. Siksaan yang direncanakan oleh Nabi Sulaiman adalah binat firishihi wa dzanabihi, dengan cara mbubuti. Mbubuti itu berarti mencabut apa bahasanya? Larnya. Ya, dan juga bulu-bulu yang ada pada sayap dan juga yang ada pada buntut. Ini karena keseimbangan yang namanya burung itu ya letaknya ya di dua sayap dan juga buntut. Nah, burung lek buntute ora enek sing jenenge lare, juga sayapnya gak enek lare, mari ana ngeri disiksa dengan cara binat firishihi wa dzanabihi, bahkan waramihi fisyamsi, dilemparkan ke matahari. Fala yamtadi minal hawam, maka dia tidak bisa terhindarkan dari hewan-hewan melata. Menurut gampangane ngomong ngoten. Aulaat bahannahu biqat'i hulqumihi, atau akan langsung aku sembelih. Aulaat bahannahu biqat'i hulqumihi aulayatiyanni, ini pengecualiannya. Aulayatiyanni bisulqanin mubin, atau dia bisa memberi sebuah kabar yang sangat jelas. Layatiyanni ini qiraahnya ada 2. Yang pertama seperti yang pada qiraannya kita, layatiyanni binunin musyaddadatin maksuratin. Layatiyanni dengan nun yang ditasydid dan dibaca kasroh. Au maftuhatin, nun yang dibaca fathah, terus maranganten ya liha nunun maksuroh, yang diiring-iringi oleh nun yang dibaca kasroh, berarti layak tinani bisul qanim mubin.
Ai bi burhanin bayyinin dhahirin ala aduwihi. Yani akan membawa sebuah pertanda yang sangat jelas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir famakasa ghairu ba'idin. Famakasa ghairu ba'idin. Famakasa ghairu ba'idin. Maka Nabi Sulaiman atau burung hudhud berdiam sejenak dalam keadaan tidak lama, ghairu ba'idin, dalam keadaan tidak lama. Faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min saba'im binaba'i yaqin. Niki omonge mature burung hudhud. Burung hudhud matur dumateng Nabi Sulaiman. Faqala ahattu bima lam tuhid bihi. Nabi Sulaiman, saya ini punya sebuah kabar yang saya tahu dan engkau tidak tahu. Dan engkau tidak tahu. Wajituka min saba'im binaba'i yaqin. Dan aku mendatangimu ini dari negeri Saba. Binaba'in yakin, membawa sebuah cerita yang sangat jelas. Yakni famakasa, makasa ini ada dua kiroahnya, kiroah yang dengan dhammah dan kiroah menggunakan fathah. Famakasa atau famakusa. Ghaira ba'idin ayyasiran minaz zaman. Yang namanya burung hudhud itu berdiam diri sejenak, tidak lama, kemudian wahadhara li Sulaimana mutawalian. Hadir lagi di depannya Nabi Sulaiman dalam keadaan penuh dengan tawadhu, biraf iraqsihi, dengan mengangkat kepalanya, dan wa irkha'i dzanabihi wa janahihi, dan meletakkan kedua sayap dan buntutnya, fa'afa anhu. Kemudian Nabi Sulaiman memaafkan burung hudhud wa sa'alahu amalakiya fi ghaibatihi, dan meminta menanyai burung hudhud apa yang ia temui tatkala dia sedang tidak ada. Faqala, maka burung hudhud berkata, ahad bima lam tuhid bihi, ai ittala'tu ala ma lam tattali alaihi. Burung hudhud dengan mantapnya berkata bahwa saya ini, wahai Nabi Sulaiman, punya ilmu, punya pengetahuan, punya cerita yang engkau belum ketahui. Ya, wajib itu kami saba'in binaba'i yakin, dan aku mendatangimu dari negeri Saba. Negeri ini dikatakan min saba'in. Saba itu bisa bisorfi dengan ditanwin, min saba'in, watarkihi, dan dengan tanpa ditanwin. Sumiyat bismi jaddin lahum bi'tibarihi surifah. Ya, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangriki dengan dikatakan Saba kabilah itu merupakan kabilah, nama satu kabilah yang ada di Yaman yang dinamai dengan namanya mbah mereka, min saba'in binaba'i yakin. Tangriki dengan dikatakan dalam keadaan membawa cerita yang sangat jelas. Sekarang waya cerita ya, kamu tabak ngato cerita nih bapak. Pertama ngeten, iki ceritane burung hudhud yang sedang dicari oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim Nabi Sulaiman. Tangriki dingendikaken Tangriki dingendikaken ceritanya adalah Nabi Sulaiman itu butuh kepada burung hudhud. Sekarang kalau langsung kepada intinya saja, kenapa kok Nabi Sulaiman itu mencari burung hudhud? Sampean bisa melihat cerita ini di dalam kitab Hasyiah Sawinya ini, di Qauluhu bisultanin mubin. Cerita lengkapnya adalah wasabab fi ghaibatil hudhud. Ceritanya adalah sebab dari burung hudhud itu kok tidak ada, artinya dia itu menghilang dari hadapannya Nabi Sulaiman, menghilang dari rombongannya Nabi Sulaiman. Itu alasannya kenapa? Anna Sulaiman alaihi salam lamma faraha min bina'i Baitil Maqdis azama 'alal khuruji ila ardil haram. Tatkala Nabi Sulaiman itu sudah selesai membangun Baitul Maqdis,
maka Nabi Sulaiman itu ingin berangkat menuju tanah haram. Fatajahaza lil masir wastashaba junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wal wahsyi fahamalat humur rih. Ngendika akan wingi iki sebenarnya mari tak critakno wingi bahwa ini perjalanannya Nabi Sulaiman itu sangatlah banyak yang dibawa. Nggih, kepingin berangkat dari Baitul Maqdis, setelah sempurna membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman itu ingin berangkat menuju tanah haram, Mekah. Lah, kemudian mengajak seluruh bala tentaranya dari golongan manusia, jin, burung-burung, dan hewan-hewan. Kemudian semuanya mereka itu dibawa oleh angin. Falamma wafa'al harama aqama masyaallahu ayyukima ay min ghairi salatin fil Ka'bah karohatan fil asnam. Niki wingi sampun kula critakake. Tatkala Nabi Sulaiman iku wis bener-bener sampai ke tanah haram, ke Mekah, maka Nabi Sulaiman itu berdiam diri di situ bersamaan dengan seluruh bala tentaranya dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi Nabi Sulaiman boten kersa salat teng ngajenge Ka'bah. Padahal wis nang kono. Napa kok mboten kersa? Karena Nabi Sulaiman itu pada posisi itu yang namanya Ka'bah itu masih dipenuhi oleh berhala-berhala. Banyak sekali berhala-berhala. Sehingga Nabi Sulaiman mau sholat di situ itu wegah wisan. Akhirnya walam yakun makmuran bitaksiria, Nabi Sulaiman juga tidak diperintahkan untuk menghancurkan berhala. Jadi Nabi Sulaiman di situ cuma mukim mawon tapi yo gak sholat. Terus marangadan fandafa ta'arud bainama huna wa ma taqaddama. Lah iki sing perlu diceritane. Wa kana yanharu fi kulli yaumin tula muqamihi 5,000 naqat. Ini lho. Nabi Sulaiman itu bendino sing dimasak ya, rungokne iki, Pak. Sing dimasak untuk Nabi Sulaiman dan seluruh bala tentaranya dalam sehari saja. Ini bukan bahas MBG ya. Ini kalah jauh sama MBG ini. Nabi Sulaiman itu masak sehari itu 5,000 naqatin. 5.000 unta, wayat bahu 5,000 surin, dan menyembelih 5.000 sapi, sekampangan ngomong sapi, wa ishrina alfa syatin, 20.000 kambing. Nah, bayang nih Pak, ini sing dibeleh Nabi Sulaiman itu berapa? 5.000 unta, 5.000 sapi, dan 20.000 kambing. Bayang nih, akeh sak piro ya Pak. Jadi ini program MBG-nya Nabi Sulaiman. Karena memang wingan sampun dingendikaken toh. Besarnya kelompoknya atau prajuritnya Nabi Sulaiman itu panjangnya dan lebarnya adalah 100 farsah, yang kurang lebih adalah 500 kilometer. Jadi prajuritnya Nabi Sulaiman itu baris mulai ngarep sampai mburi, kanan ke kiri itu 100 farsah, kurang lebihnya 500 kilometer. 500 kilometer Pak. 500 kilometer. Yo, ada ndak Surabaya Jakarta yang bolak-balik ya. PP iku akeh jumlahe prajurit Nabi Sulaiman. Dengan posisi yang kemarin sudah saya jelaskan juga, bahwa Nabi Sulaiman berada di urutan yang paling tengah sendiri, kemudian dikelilingi oleh para anbiya yang diberi kursi yang terbuat dari emas. Kemudian di sampingnya lagi dikelilingi oleh para ulama yang diberi kursi yang terbuat dari perak. Kemudian dikelilingi lagi oleh golongannya para manusia. Kemudian dikelilingi lagi oleh golongannya para hewan. Dan di atasnya ini dikawal oleh para burung-burung. Itu kemarin sampun kula terangaken ngoten, dengan prosentase manusia 50%.
jin 50% ya. Mari menungso, jin dhisik, jin dan juga setan, marengono kemudian bahaim atau bahasanya para hewan-hewan. Semuanya prosentasenya 25%, 25%, 25%. Lah iku MBG ini Nabi Sulaiman nih Pak, kalau balik ini mana ben eling. 5.000 unta, 5.000 sapi, 20.000 kambing. Awak dhewe kambing siji biasanya kurbannya sentek wakeh ya. Masya Allah lah iki sing dibeli Nabi Sulaiman iki 5.000 unta, 5.000 sapi, 5.000 kambing. Wa qala liman hadarahu min asyrafi qaumihi. Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orang yang hadir, terutama para pemuka yang ada di sekelilingnya, Nabi Sulaiman berkata, yakhruju minhu nabiyyun arabiyyun. Akan keluar dari kota Mekah ini seorang nabi yang berbangsa Arab, sifatuhu kada wa kada. Sifatnya itu seperti ini, seperti ini. Wa yu'ti an-nasra ala jami'i man adahu. Akan menolong kepada semua orang yang memusuhinya. Jadi Nabi Sulaiman itu pun gak ada, anggap saja itu merupakan sebuah kewaskitauannya seorang Nabi Sulaiman menghabarkan bahwa besok memang akan ada sosok yang hebat Nabi akhir zaman. Sing teng mriki ngendika akan watab luhu haibatuhu masafata syahrin. Kewibawaannya baginda Nabi itu sampai berada pada perjalanan 1 bulan. Kamu nggak paham maksudnya? Jadi ingin dikatakan kalian para ulama, Kanjeng Nabi ini saking wibawa ya. Kanjeng Nabi ini saking wibawa ya. Tangan itu ingin dikatakan orang yang berada pada perjalanan yang jangka waktu 1 bulan itu semua sudah menundukkan kepalanya. Wis gak iso ndangak bisa. Wis saking wibawae Kanjeng Nabi. Melana ingin dikatakan kalian para ulama zamane para sahabat niku rada angel mirsani pasuryane Kanjeng Nabi niku rada angel. Soalnya Kanjeng Nabi itu penuh dengan kewibawaan. Dan ini yang membuat bedanya gantengnya Kanjeng Nabi karo gantengnya Nabi Yusuf itu beda. Kalau gantengnya Nabi Yusuf, padahal kan ingin dikatakan kalau dalam kitab Burdahnya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau teng kitab Burdah ini gue ingin dikatakan ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, munazzahun an syarikin fi mahasinihi, fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Jadi ingin dikatakan bahwa kalau ibarat orang seluruh dunia ini ada 2 lingkaran. 1 lingkaran penuh itu gantengnya dimiliki hanya Kanjeng Nabi mawon. Kemudian 1 lingkaran yang kedua ini setengahnya dimiliki Nabi Yusuf dan setengahnya lagi itu dimiliki oleh orang sak dunia. Lah monggo Kanjeng Nabi gantengnya memiliki 1 bundaran utuh. Gampang ngomong ngoten. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Kanjeng Nabi niku kegantengane mboten kena dibagi. Tapi walaupun gantengnya pol-polan 2 kali lipatnya Nabi Yusuf, tapi nggak ada yang berani menggoda seperti halnya para perempuan menggoda kepada Nabi Yusuf. Alasannya nopo? Karena Nabi Muhammad itu punya wibawa yang sangat besar. Enggak wanteng tapi punya wibawa yang sangat besar. Pun kalau lanjutakan malih cerita nih. Teng mriki dikatakan al-ba'id wal qarib indahu fil haqqi sawaun. Ini Nabi Sulaiman masih menceritakan sosok baginda Nabi. Bahwa orang jauh atau orang dekat kalau sudah berurusan dengan hal yang hak dianggap sama oleh baginda Nabi. La ta'khudhu fillahi laumata la'im. Bahwa Kanjeng Nabi itu tidak akan ngurus, tidak akan menggubris tentang urusan
banyaknya orang-orang yang mencela kepada Kanjeng Nabi kalau sudah urusannya dakwah kepada Allah. Qalu bayi dinin ya dinu ya Nabi Allah. Baginda Nabi itu besok akan memiliki agama apa? Maka Nabi Sulaiman berkata qala bidinillahi al-hanifiyah, bahwa Nabi Muhammad itu nanti akan membawa agama yang sangat dicondongi. Fatuba liman adrakahu wa amana bi. Maka penuh dengan kebaikan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Qalu kam bainana wa baina khurujihi ya Nabi Allah. Berapa selisih antara Nabi Sulaiman panjenengan dengan Nabi akhir zaman itu? Katanya, pertanyaannya orang-orang di sekelilingnya. Maka Nabi Sulaiman menjawab qala miqdaru alfisanatin. Kira-kira selisihnya adalah 1000 tahun. Jadi selisih jaraknya Nabi Sulaiman dengan baginda Nabi itu 1000 tahun. Tes fal yuballighis syahidu al-ghaibah. Hendaknya orang-orang yang hadir di sini, katanya Nabi Sulaiman, menyampaikan kepada orang-orang yang ghaib. Fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul. Santai-santai. Rotok minggiran za. Lah, pian rotok penak. Terus rotok minggiran mana? Lah, minggiran mana? Rotok senden. Lah, penak Allah. Iki dikai cerita ngantuk, dikai hukum ra paham. Kalau lanjutakan malih. Tengah iki dilanjutakan. Fa'aqama bi Makkah hatta qada nusukahu. Akhirnya Nabi Sulaiman itu selesai di kota Mekah dan menyelesaikan semua ibadahnya di kota Mekah, tapi mboten kersa salat nang ngersane Ka'bah. Akhirnya Nabi Sulaiman summa kharaja min Makkah sabahan wa sara nahwal Yaman. Kemudian Nabi Sulaiman keluar di pagi hari dari kota Mekah menuju Yaman. Dan fawafa Son'a waktu zawal, dan kemudian berhenti di kota Son'a. Son'a itu sudah sampai di Yaman. Itu kalau sekarang bandaranya Yaman itu berada di kota Son'a. Nah, ketika akan nyampai di Son'a itu di siang hari. Berjalan dari kota Mekah ke Yaman, sampai di Yaman Son'a itu di siang hari, duhur lebih tepatnya. Wadzalika masirata syahrin. Kurang lebih asalnya itu kalau orang zaman dahulu harusnya menempuh 1 bulan. Fara'a ardon hasna tazhu hadratuha. Tengedeki Nabi Sulaiman itu melihat bahwa di negeri Yaman itu merupakan negeri yang di situ sangat hijau indah. Fahaba an-nuzula biha liyusalliya wa yataghadda. Akhirnya Nabi Sulaiman ngersakaken pinarak riyen. Delok bumine cek apike yo Yaman itu. Akhirnya Nabi Sulaiman ngersakaken mandek riyen, pinarak riyen, dan dahar siang terlebih dahulu. Falamma nazala, tatkala Nabi Sulaiman itu sudah pinarak, qala al-hudhud, sedangkan burung hudhud berkata, qadishtahala Sulaimanu bin nuzul. Katanya Nabi Sulaiman sedang sibuk dengan kondisinya berupa apa? Pinarak itu tadi. Nabi sinten faida huwa ngeri dengan akan fartafa nahwas sama. Sing jenenge burung hudhud iki cerita awale kenapa kok burung hudhud itu kok absen atau hilang dari hadapannya Nabi Sulaiman. Karena melihat Nabi Sulaiman itu dalam posisi napa? Sedang tersibukkan dengan pinarak itu tadi, maka burung hudhud berkata dalam hatinya, kelihatannya Nabi Sulaiman sedang sibuk ini. Ini waktunya berkelana, wayahe dolen dewe. Ini keren aja burung hudhud. Dan pada waktu itu burung hudhud itu cuma ada 1. Dari burung-burung yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, burung hudhud itu cuma ada 1. Mulane lek gak enak digoleki tenanan ambek Nabi Sulaiman. Karena burung hudhud iku mek ana siji. Akhirnya burung hudhud itu ngerasa bahwa Nabi Sulaiman sedang dalam keadaan sibuk, fartafa nahwas sama. Langsung burung hudhud itu berkelana sendiri. Pergi ke atas langit, berkelana yang duru ila tulid dunya wa ardiya fa fa'ala dzalik. Delok bumi cek indah. Langit iki cek indah, akhirnya berkelana. Ya, memutari kota Yaman, negeri Yaman. Akhirnya
Fa bainama huwa yang duru yaminan wa shimalan ra'a bustanan di Bilqis. Tatkala perjalanannya burung hudhud menyusuri keindahan negeri Yaman, kok tiba-tiba burung hudhud ini melihat taman yang dimiliki oleh Ratu Bilqis. Fanazala ilaihi, turun ke taman tersebut. Fa idza huwa bihudhudin akhar, kok ketemu burung hudhud yang lainnya. Burung hudhud itu kebetulan satu miliknya Nabi Sulaiman, satu lagi ini miliknya Ratu Bilqis. Ketemu bolone, bukan bolo, lebih tepatnya ya laki-laki dan perempuan. Mau tengeri dikatakan wa kana ismu hudhudi Sulaiman Ya'fur. Nama burung hudhudnya Nabi Sulaiman itu namanya Ya'fur. Sedangkan wa hudhudul Yaman Afir. Sedangkan burung hudhudnya negeri Yaman yang dimiliki oleh Ratu Bilqis ini namanya Afir. Faqala Afir li Ya'fur. Maka ini si hudhudnya negeri Yaman ini miliknya Ratu Bilqis ini yang namanya Afir ini berkata, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini bacanya mungkin juga Afir atau Ufer. Berkata kepada si Ya'fur, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, min aina akbalta. Wahai Ya'fur, wahai burung hudhudnya Nabi Sulaiman, kamu berasal dari mana? Kenalan Pak. Hudhudnya Ratu Bilqis perempuan, kenalan sama hudhudnya Raja Nabi Sulaiman. Kenalan, ketemu. Akhirnya, kamu dari mana? Qala aqbaltu minasyam ma'a sahibi Sulaiman bin Dawud. Saya ini dari negeri Syam. Saya ini datang dari negeri Syam bersamaan dengan raja saya yang bernama Sulaiman bin Dawud. Qala wa man Sulaiman? Si hudhudnya Ratu Bilqis ini nggak tahu. Dia berkata, siapa Sulaiman itu? Qala Malikul insi wal jinni wasyayatin wa tayri wal wahsyi war riyah. Loh, Sulaiman itu merupakan rajanya manusia, jin, setan, burung-burung, hewan-hewan, dan angin bahkan. Fa min aina anta? Loh, kamu dari mana? Kok nggak tahu sosok Nabi Sulaiman? Maka dijawab, qala Ufair, ana min hadhil bilad. Loh, saya ini dari negeri Yaman ini sendiri. Cara bahasanya akamsi, Pak. Anak kampung sini. Loh, aku ya akamsi, Pak. Aku ya anak kampung sini. Maka dijawab, ana min hadhil bilad. Saya ini akamsi, orang sini. Qala wa man malikuha? Siapa rajanya negeri Yaman ini? Maka dijawab, qala imra'atun yuqalu lahu Bilqis. Yang menjadi ratu di sini adalah Ratu Bilqis. Terus dilanjutkan malih, wa inna li sahibika mulkan 'aziman, dan sesungguhnya kerajaannya rajamu berupa Nabi Sulaiman itu memang kerajaannya besar, tapi walakin laisa mulku Bilqis dunahu, tapi kerajaannya Ratu Bilqis ini enggak masuk kepada kerajaannya Nabi Sulaiman, beda. Fa innaha tamliku al-Yaman. Maka sesungguhnya Ratu Bilqis ini merupakan sosok yang menjadi ratunya negara Yaman pada waktu itu. Nah, seberapa besar kekuasaannya Ratu Bilqis? Tengeri dikatakan wa tahta yadiha arba'u mi'ati malikin. Di bawah kekuasaannya Ratu Bilqis ada 400 raja. Kullu malikin ala kauratin kullu ma'a kulli malikin arba'u alafi muqatil. Bahwa Ratu Bilqis ini memiliki di bawahnya ada 400 raja. Yang mana setiap raja ini memiliki atau memegang tiap kota. Dan setiap raja itu setiap raja itu memiliki 4.000 orang yang ahli perang. Walaha, nah, jadi coro 4.000 dikali 400 itu totalnya berarti piro? 16
160.000 totalnya orang. Walaha sulusu mi'ati wazirin. Dan Ratu Bilqis ini memiliki 300 menteri. Yudabbiruna mulkaha, yang mengurusi kerajaannya Ratu Bilqis. Walaha ishrina qaidan, dan Ratu Bilqis memiliki 12 pemimpin perang. Qaid itu 12 pemimpin perang. Ma'akul liqaidin isna asyara alfi muqatilin. Setiap satu pemimpin perang itu memiliki 12.000 prajurit perang. Wakeh Iwan. Cara disimpulnya ya, dan kamu paham. Memiliki di bawahnya Ratu Bilqis itu pertama ada 400 raja. Satu raja memegang satu kota dan memiliki 4.000 orang yang bisa berperang, prajurit perang. Dan Ratu Bilqis memiliki 300 menteri yang mengurusi kerajaannya. Dan Ratu Bilqis memiliki 12 pemimpin perang. Di setiap satu pemimpin perang itu ada prajurit 12.000. 12 dikali 12.000 hasilnya biro berarti. 12 kali 12 biro rek? 144, berarti 144.000. Heza kalau ngitung ini tambah ngantuk deh ini. Wes, wakeh prajurit Ratu Bilqis ya. Lah, dilanjutkan lagi nggih. Fahal anta muntalikun ma'i hatta tangduru ila mulkiha. Ini burung hudhudnya Nabi bukan. Apa ini burung hudhudnya Ratu Bilqis ini ngajak dolan. Ayo melok dolan. Biar kamu tahu kerajaannya Ratu Bilqis ini bagaimana. Maka langsung asalnya gak gelem. Qala akhafu ayyatafaqqadani Sulaiman fi waqti shalah idza taja Sulaiman wa innahu nazal ala ghairi ma'in. Saya itu sebenarnya pengen ikut berkelana ke kerajaannya Ratu Bilqis, tapi saya itu takut nanti saya dicariin sama Nabi Sulaiman. Karena kebetulan Nabi Sulaiman itu berhenti di tempat yang tidak ada air. Katanya si burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Akhirnya hudhudnya Ratu Bilqis tetap memaksa. Dia berkata, inna sahibaka yasuruhu anta tiyau bi khabari hadil malika. Wis tala melo aku ae. Sudah kamu tetap ikut aja karena saya yakin bahwa raja kamu itu pasti akan senang kalau mendengarkan berita atau cerita daripada Ratu Bilqis ini. Fantalaqa ma'ahu wa nadara ila Bilqis wa mulkiha. Hanya benar wis melok mengelilingi kerajaannya Ratu Bilqis dan juga melihat kepada Ratu Bilqis. Hari ini dengan dikatakan wa amma Sulaiman fa innahu nazala ala ghairil ma. Wes lali wes. Burung hudhud ini sampai lali. Akhirnya tenan. Nabi Sulaiman itu akhirnya kok benar-benar enggak menemukan air. Fasa'ala anil ma al jin wal ins. Nabi Sulaiman butuh air dan bertanya kepada seluruh para manusia dan juga jin, tapi nggak ada yang tahu. Fatafaqqadal hudhuda falam yarum. Boleh hudhud itu gak enak. Nang di hudhud iki. Fada'a bi irrifit thair. Maka Nabi Sulaiman memanggil burung yang paling hebat. Namanya irrif. Ya, irrifit thair. Irrifit thair niki wa an-nasr. Burung nasr. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kalau burung nasr itu bentuknya seperti ini. Burung Raja Wali. Jadi Nabi Sulaiman itu punya burung Raja Wali. Menugaskan kepada burung nasr atau burung Raja Wali agar fasa'alau anil hudhud. Burung Raja Wali. Di mana burung hudhud itu? Faqala aslahakallahu al-mulka ma adri aina huwa. Ngapunten Nabi Sulaiman, saya enggak tahu posisi burung hudhud di mana. Wa ma arsaltu ila makanin, dan saya tidak mengutus dia untuk pergi kemana-mana. Faghadiba Sulaiman. Nabi Sulaiman langsung marah.
seraya mengucapkan lau adibanu adaban syadidan ila akhiril ayah. Mengancam dengan dua ancaman tadi, akan saya siksa atau akan saya sembelih, digoreng. Lama-ngelama cara bahasa kasarane ngomong. Lama-ngelama bocah iki digoleki ra enek wae dibutuhne goreng ae jarene. Summa da'a bil aqab. Kemudian Nabi Sulaiman itu memanggil satu burung namanya burung aqab. Burung aqab ini merupakan burung yang asyaddut tayri toyaronan. Merupakan burung yang paling banter larinya. Itu namanya burung aqab. Akhirnya berkata, ya burung aqab, coba kamu kejar sana hudhud itu. Burung aqab itu tengeri tinggal akan saking hebatnya burung aqab. Faqala lahu alayya bil hudhud as-sa'ah. Siap Nabi Sulaiman, dalam jangka waktu 1 menit saja atau maksimal 1 jam saja pasti saya akan temukan itu burung hudhud. Fartafa'al aqab fil hawa hatta nadhara ila dunya kal qis'ah baina yaday ahadikum. Burung aqab itu saking tingginya lek terbang sampai melihat bumi ini seperti halnya kita melihat mangkok. Ketok kabeh. Kok marongonten melihat, oh itu ternyata hudhud sedang berada di kota Yaman. Yang lebih tepatnya di kerajaannya Ratu Bilqis. Langsung dikejar. Seret karo yang namanya burung aqab. Akhirnya dikejar tenanan. Fasumal tafata yaminan wa shimalan fara'al hudhuda mukbilan min nahwil Yaman. Hudhud ini posisi sudah kembali dari negeri Yaman. Dikejar. Akhirnya fangqadha al-aqab yuriduhu wa alimal hudhud annal aqab yaksidu bisu. Hudhud firasate wis gak enak. Iki mesti aqab iki mesti marani aku iki. Mesti diutus Nabi Sulaiman. Faqala bihaqqil ladzi qawwaka wa aqdaraka alayya illa ma rahimtani wa lam tata'arrad li bisu. Langsung sama hudhud berkata kepada aqab, aqab, demi zat yang membuat kamu menjadi kuat dan membuat kamu berkuasa atasku, saya mohon kamu jangan bertindak keras, bertindak anarkis, diam mau. Akhirnya Aqab pun juga nggak berani, diam. Waqala wa ilaka sakilatka umuk inna nabiyallah qad halafa ay adibaka ayat bahaka. Awas ya, hati-hati weh. Nabi Sulaiman ini wes bersumpah untuk akan menyiksamu, akan menyembelihmu. Kembali sampai bertemu dengan para burung-burung. Para burung-burung pun juga ngilok kabeh kepada burung hudhud. Semuanya marah kepada burung hudhud ini sampai berkata, wa ilaka aina hibta fi yaumika hadza falaqad tawa'aka nabiyullah wa akhbarahu bima qala Sulaiman. Faqala al-hudhud awamastasna nabiyullah. Kurang didik ya. Ketika akan Nabi Sulaiman itu ketika bersumpah ingin menyiksa atau ingin menyembelih kepada burung hudhud kepadaku. Ini Nabi Sulaiman masih memberikan pengecualian apa enggak? Katanya burung hudhud. Maka para burung pun berkata, iya Nabi Sulaiman itu memberikan pengecualian berupa aulata yanni bisulqanim mubin. Jadi gampang ngomong, burung hudhud ini akan diancam disiksa atau akan diancam dibunuh, disembelih kecuali mendatangkan berita. Seraya langsung sontak burung hudhud itu langsung menjadi tenang. Oh, berarti ada pengecualiannya. Aman aku. Kebetulan saya kembali dalam keadaan membawa berita aman nih. Tapi walaupun merasa aman, tetap hudhud ini takut sekali. Falam makor tengeriki dikakan niki dikakan wa kanat ghaibatuhu minaz zawal walam yarji illa ba'dal asri. Sebenarnya durasi ketidakadaan atau menghilangnya burung hudhud itu enggak begitu lama. Nabi Sulaiman sampai di Son'a Yaman zuhur langsung burung hudhud menghilang, asar wis balik asline bisa. Akhirnya fantolako ma'ahu tengeriki akan ini Aqab membawa burung hudhud
di hadapannya Nabi Sulaiman. Qad ataituka bihi ya Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, ini saya hadir kepadamu dalam keadaan membawa burung hudhud. Falamma qurba minhul hudhud rafa'a ra'sahu arkhadana wa janahayya jurruhu 'alal ardi tawaddu'an li Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud itu tahu etika, amane ngomong ngoten. Burung hudhud merasa bersalah, sowan ngersani Nabi Sulaiman dalam keadaan ngesot, cara bahasanya saat niku gampangane ngomong ngesot. Ya. Jadi kedua sayapnya diletakkan di bumi dan buntutnya juga diletakkan ke bumi, berjalan dalam keadaan menunduk, cara bahasanya ngoten. Ngesot menunduk ngersani Nabi Sulaiman. Maka melihat si burung hudhud yang penuh dengan ketawaduan, Nabi Sulaiman memaafkan. Nabi Sulaiman memaafkan. Maka tengene waqala lahu aina kunta law adibannaka adaban syadidan. Teko dia le kowe iki le gampangane ngomong ngoten ya. Akan aku siksa kamu dengan siksaan yang sangat pedih. Faqala ya Nabi Allah udhkur wuqufaka baina yadayillahi azza wa jalla. Wahai nabinya Allah, iling-ilingan panjenengan iling-iling bahwa panjenengan juga akan menghadap Allah Ta'ala dan berdiri di hadapannya. Maka mendengarkan pitutur daripada burung hudhud ini, akhirnya si sang Nabi pun juga tunduk. Amane ngomong, Nabi Sulaiman mampu untuk menyiksa kepada burung hudhud dengan sepenuhnya. Maka maka burung hudhud mengingatkan bahwa jenengan Nabi Sulaiman benjing nek sawan ngersane Gusti Allah teng akhirat nggih kados ngeten iki. Allah Ta'ala juga mampu melakukan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki kepada panjenengan. Maka langsung Nabi Sulaiman terpukul. Akhirnya sampai Nabi Sulaiman itu ndredeg dan memaafkan kepada si burung hudhud. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, "Malladzi abta'a ka'anni?" Apa yang membuatmu hilang dari aku? Maka menjawab, faqala hattu bima lam tuhibbihi. Saya ini membawa berita yang tidak kamu ketahui. Wajitu kamin saba'in binaba'i yakin, dan aku memberi, dan aku ini mendatangimu dari negeri Saba membawa kabar berita yang sangat penting. Ini loh Pak, negeri Saba sampai sekarang di Yaman itu masih sangat, ini kerajaannya Ratu Bilqis. Mau biar tahu. Ini kerajaannya Ratu Bilqis hingga sekarang ini masih ada. Hingga sekarang masih ada kayak seperti ini. Ini tiang-tiangnya. Hingga sekarang masih ada, cuma tidak terawat, tidak diurusi sama kepemerintahannya orang-orang Yaman. Ini cara nang Indonesia wis dadi cagar budaya, Pak. Ini tempat kerajaannya Ratu Bilqis dan di situ banyak tulisan-tulisan yang tidak diketahui. Ini masih murni, masih orisinil seperti zaman dahulu. Jadi mulakno dawuh para ulama niku Al-Yaman hadaratul Arab. Yaman itu merupakan peradabannya orang-orang Arab. Al-Yaman aslul Arab, bahwa Yaman, negeri Yaman itu merupakan asal daripada semua orang-orang Arab. Guys, cerita lengkapnya besok tentang ceritanya Ratu Bilqis. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Surat An-Naml ayat 23. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.